Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekel, para kasih, yang saya hormati para pemilik atau pengelola gedung kantor pemerintah atau kantor swasta di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara sosialisasi penggunaan barcode bagi pelaku usaha. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri selaku lurah yang baru. Nama saya Muhammad Sidik. Saya dilantik pada tanggal 31 Agustus 2021. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, berkolaborasi di Kelurahan Manggarai Selatan. Selanjutnya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekel terkait penggunaan QR kode peduli lindungi, memang ini program pemerintah yang dalam hal ini untuk membantu pemerintah mencegah penularan COVID-19, yang mana nanti Bapak Ibu silakan mengajukan QR kode peduli lindungi ini ke kami atau ke Kelurahan Manggarai Selatan. Nanti lebih jelasnya teknisnya akan disampaikan oleh Kasih Bang atau Pak Sekel nanti. Selanjutnya, peduli lindungi ini berguna sekali untuk bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pelaku usaha. Karena nanti akan dilihat ketika ada pelaku usaha baik Indomaret, kantor swasta ataupun mall. Nanti akan ibu akan bisa lihat Bapak Ibu untuk mencegah kepadatan pengunjung atau kehadiran tamu-tamu kantor-kantor Bapak atau Ibu. Nanti QR peduli lindungi ini bisa dilihat warga yang akan hadir ke tempat Bapak atau Ibu jika memang warga tersebut telah terkena COVID-19, nanti akan terdeteksi. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan bisa melihat, dan masyarakat jika hadir ke sana harus menggunakan scan QR kode peduli ini. Saya harap kerjasamanya bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk mencegah COVID-19 ini atau menekan COVID-19 ini sedemikian rupa. Karena tidak mungkin kita sebagai aparat pemerintah yang di bawah, dalam hal ini Kelurahan Manggarai Selatan, berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak atau Ibu sebagai pelaku usaha, baik yang di swasta maupun di perkantoran pemerintah. Mungkin itu saja arahan dari saya dengan membaca bismillah, sosialisasi penggunaan QR kode peduli lindungi ini bagi pelaku usaha. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lurah atas sambutannya. Jadi tadi telah disampaikan ya, ya. Jadi ke depan nanti setiap gedung harus punya barcode yang nanti akan ditempel di setiap pintu masuk ya, di setiap gedung. Jadi pengunjung yang ingin datang harus scan dulu barcode-nya, baru nanti pengunjung akan tertulis di situ apakah pengunjung tersebut diperbolehkan masuk atau kapasitas sudah penuh jadi tidak boleh masuk, atau ternyata pengunjungnya belum vaksin sehingga belum diperbolehkan masuk, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan QR code ini juga adalah produk dari Kemenkes ya, dari aplikasi Lindungi yaitu Kemenkes. Jadi nanti kita juga ke depan akan mengecek di lapangan apakah gedung-gedung dan kantor-kantor di wilayah Manggarai Selatan sudah punya QR code atau belum ya. Jadi beberapa hari ke depan nanti kita akan sosialisasi bagaimana caranya untuk mengajukan QR code. Nanti setelah
sudah kita sosialisasi beberapa hari ke depan kita akan cek gedung-gedungnya apakah sudah diterapkan atau belum, seperti itu kurang lebih ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Pak Setu, silakan lanjutkan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti kita sambil berdiskusi ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama. Baik, terima kasih Pak Seto. Mohon izin Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ya, jarang kelurahan dengan para usaha di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Alhamdulillah dengan Zoom meeting ini mudah-mudahan kita kekeluargaan kita lebih dekat lagi Bu. Ya, koordinasi kita dengan Bapak Ibu semua bisa berjalan dengan baik. Jadi tadi telah disampaikan oleh Pak Seto. Di sini ada Pak Seto, Pak Lurah, sama saya kasih reklam. Ya, kita akan mensosialisasi terkait dengan penggunaan QR code ini yang ada di Peduli Lindungi ini. Jadi Bapak Ibu semua nanti kita akan share aja di chat ya untuk paparannya. Nanti tinggal bisa melihat bagaimana mengajukannya, mendaftarkan ya. Itu udah ada di paparan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat caranya bagaimana, untuk mengajukan bagaimana. Jadi kita hanya mensosialisasikan aja. Nanti Bapak Ibu silakan mencoba bagaimana tata caranya untuk mengajukan atau mendapatkan QR code ini di Peduli Lindungi. Jadi untuk tahap awal ya Bapak Ibu sekalian, bahwa sebelum kita kita harus mendaftarkan dulu, registrasi dulu untuk tahap awal. Jadi Bapak Ibu harus bersurat ya dari instansi Bapak Ibu, kemudian mengajukan. Itu ada nanti contohnya Bapak Ibu semua yang nanti bisa dilihat. Itu diajukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Ya, jadi ini langsung ke Kementerian Kesehatan. Jadi harus diregistrasi dulu, didaftarkan dulu dengan cara ya harus Bapak Ibu secara resmi bersurat kepada instansi yang tadi saya sampaikan itu ya. Jadi harus bersurat dulu. Kalau sudah bersurat baru ada beberapa yang harus ada perlu yang diisi ya. Ada formulir penerimaan user ID, password, pembuatan QR code, ya itu semua ada formnya. Jadi nanti baru Bapak Ibu bisa mengisi untuk selanjutnya. Terus juga ya sama untuk selanjutnya ada form-form juga. Jadi bisa Bapak Ibu melihat di paparan yang kita sampaikan, nanti bisa dilihat di chat, ya bisa di copy, diambil kopinya, bagaimana cara pengisiannya. Karena semua nanti dari kementerian untuk membuka itu ke Peduli Lindungi. Jadi nanti Bapak Ibu mendapat usernya, passwordnya, ya dari semua instansi Bapak Ibu. Jadi harus kita mengajukan dulu. Terus untuk itu tahap pertama, tahap lokasi. Jadi ini sama memang udah connect ke ke Peduli Lindungi ini. Nah, maka Ibu bisa mempelajari aja di rasa itu ya dari saya. Nanti kalau perlu ada tanya jawab kami persilakan kepada Bapak Ibu semua. Pada intinya itu ya kita nanti dengan sendirinya Bapak Ibu bisa membuka sistem itu apabila sudah mendapatkan user ID dan password
dari Kementerian Kesehatan. Itu yang terpenting. Karena kalau belum bersurat secara resmi pasti belum dapat. Tapi kalau sudah bersurat, mudah-mudahan dapat user ID dan password itu, ya Bapak Ibu bisa membuka sistem untuk QR kode ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau saran, kami persilakan. Baik, saya rasa itu dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mungkin sekarang kita tampilkan ini ya Bapak Ibu ya, videonya bagaimana gambaran QR code ini bekerja. Nanti setelah itu akan kita sampaikan paparannya. Coba Pak Latif ditampilkan videonya Pak. Kalau gedein gimana aja? Nggak bisa digedein. Gedein apa? Ini gue lagi tuh. Ini lagi meeting sama Akura kan tahu. Pak Musti boleh ini. Pedulilin tuh. Tuh ada suara gimana Jar? Aku nggak boleh. Ya, Iya. ada suara. Gini sih. Halo Pak. Nanti kan keluar caranya anu barcode nanti. Masih bunyi Pak. Scan kode. Nah, meeting kelurahan itu loh, kita harus ada barcode kalau ada orang masuk pakai barcode. Tuh. Orang-orang pakai HP. Nah, itu. Jadi kita punya barcode ini, orang itu kayak kita tadi masuk ya. Dilakukan ke kelurahan gimana? Enggak nyambung ke Peduli Lindungi. Masuk ya. Kalau dia orangnya belum suntik, belum vaksin, ini ketahuan. Gitu. Ya berarti kalau Ya. belum punya Peduli Lindungi nggak ada dia. Nggak ada, nggak keluar kalau dia belum ikut. Jadi dia nggak boleh masuk. Mana-mana kan karena harus pakai KTP ya. Ya, ya itu barcode itu. Di Peduli Lindungi udah terdaftar. Kalian udah terdaftar. Ya. Nggak terdaftar. Ya. Jangan lupa setelah keluar dari sertifikasi atau tempat itu, lakukan check out melalui aplikasi. Untuk check out, cukup klik pada bagian atas yang bertuliskan lokasi Anda.
So, Ya, jadi begitu ya, Bapak Ibu ya, sebagai gambaran. Jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu pengelola gedung akan dipasang barcode-nya setelah nanti bermohon ya. Kemudian saya harapkan juga untuk yang satpam atau yang jaga di pintu depan harus dibekali pengetahuan ini juga, supaya nanti ada yang mau masuk disampaikan kalau nggak punya aplikasi Peduli Lindungi harus download dulu, kemudian baru scan barcode-nya supaya bisa masuk gitu ya. Berarti pertanyaannya jadi ini Bu ya, mohon dilihat tata cara mendapat QR code Peduli Lindungi dari Kementerian Kesehatan ya. Ya, yang pertama kita harus registrasi dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan bersurat ke pusdatin.kemenkes.go.id seperti kita lihat di paparan, formatnya demikian. Nah, kemudian surat itu nanti dikirim ke email ya, melalui email ke pusdatin.kemenkes.go.id ya. Jadi tidak perlu dikirim hard copy, cukup email aja ya. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan format tinggal diganti nama PT-nya, kemudian tanda tangan yang bertanggung jawab. Lanjut Pak. Nah, berikutnya surat yang Bapak Ibu sudah kirim melalui email tersebut nanti akan dibalas oleh Kemenkes, oleh Pusdatin. Balasannya juga melalui email ya. Nah, untuk yaitu formulir penerima user ID dan password pembuatan QR code Peduli Lindungi di masing-masing gedung dan perkantoran ya. Jadi misalnya Bapak Ibu di gedung yang Bapak Ibu punya ada 2 gedung atau 3 gedung, berarti nanti bisa jadi ada 2 QR code seperti itu. Makanya di sini penanggung jawab tiap gedung itu bisa lebih dari 1 orang ya. Jadi ada gedung A, penanggung jawabnya si A, nanti ditulis di sini. Terus di gedung B penanggung jawabnya siapa, PIC-nya siapa, ditulis juga di sini, di list seperti itu. Jadi tergantung jumlah gedung yang Bapak Ibu kelola seperti itu. Masing-masing gedung satu QR code. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu isi seperti tadi saya sampaikan. Nah, ada contohnya juga. Diisi kategori kegiatan, kemudian lokasinya, provinsinya, nomor telepon, dan PIC-nya. Minta aja. Ya, PIC dari tiap gedung diisi, dikirim kembali ke ke Kementerian Kesehatan melalui email yang sudah tadi disampaikan seperti itu. Jadi berbalas email dengan Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, apabila sudah sudah kita daftarkan, nanti Bapak Ibu akan mendapat user ID dan password di aplikasi Peduli Lindungi seperti itu. Dan nanti akan ada email, username, password yang harus diaktifasi melalui email. Jadi nanti emailnya aktifasi seperti biasa. Kalau kita baru mempunyai akun dalam suatu aplikasi, itu nanti akan kita aktifasi melalui email seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah diaktifasi, dia akan akan ada notifikasi pendaftaran berhasil apabila kita sudah masuk melalui aktivasi tadi ya Bapak Ibu ya. Setelah dinyatakan berhasil, nanti akan melakukan konfirmasi yang dikirim melalui email seperti itu. Nah, setelah aktivasi selesai, kita masuk ke
tahap berikutnya di aplikasi Peduli Lindungi, yaitu pengisian data lokasi. Ya. Yang pertama, setelah kita aplikasi, kita aktivasi, kita harus login dulu ke akun kita yang tadi kita sudah buat, ya. Masukkan username dan password yang diberikan dari Kemenkes atau kita ganti seperti itu, ya. Lanjut. Nah, kemudian pilih menu input QR di kiri atas. Ya. Jadi di aplikasinya di atas itu akan ada menu input QR. Ya. Pada bagian informasi tempat, pilih kategori. Kategori ibu apa? Ada yang mall, ada yang perkantoran, ada yang pemerintah. Di sini dalam contoh misalnya mall seperti itu. Ya. Ya. Setelah itu baru Bapak Ibu tinggal menginput informasi-informasi terkait gedung yang Bapak Ibu kelola, ya. Bisa diinput alamat lokasinya, kemudian foto gedungnya, kemudian radius lokasi di seluruh gedung, ya. Misalnya kawasan Bapak Ibu gedung itu ada 2 hektar, berarti radius lokasinya 2 hektar. Misalnya lokasinya kecil, misalnya 100 meter, berarti radiusnya hanya sekitar 100 meter seperti itu. Dan kapasitas lokasinya seperti itu. Nanti di-input. Semuanya ada, tinggal diisi aja nanti di aplikasinya. Kemudian juga input data pintu atau check-in-nya gitu. Ada titik-titik check-in-nya ada di mana, kita di-input di situ juga. Radius titik check-in juga, dan harus dilengkapi semuanya. Apabila sudah dilengkapi, baru ntar terakhir tinggal di submit seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini contohnya bentuk penentuan titik lokasi, ya, dan radius lokasi. Hal ini untuk menjadi acuan untuk melakukan auto check out. Karena seperti tadi saya sampaikan, pengunjung harus check in dulu sebelum masuk gedung, dan keluar dia harus check out. Tapi terkadang kita biasanya pengunjung kalau keluar itu lupa check out. Makanya ini kita atur harus ada radius lokasi, biar nanti kalau misalnya pengunjung lupa check out, saat sudah keluar radius lokasi dia akan auto check out atau otomatis check out sendiri seperti itu. Jadi kapasitas gedung tidak dirugikan kalau misalnya ada pengunjung yang lupa check out seperti itu. Setelah itu hasil input. Setelah seluruh data terinput dengan lengkap dan benar, lanjutkan dengan tekan tombol submit. Terakhir tinggal tombol submit ditekan. Ya, setelah itu baru nanti akan ada konfirmasinya, ya, apakah sudah benar. Jika benar, silakan dilanjutkan. Jika mau periksa kembali, silakan diperiksa kembali juga bisa. Nah, berikutnya nanti akan ada tampilan seperti ini di akun kita, ya, QR code list, ya, atau ada berapa QR code yang kita ajukan tadi. Nah, di masing-masing QR code juga itu ada terdapat menunya di kanannya, ya. Ada yang berwarna biru, yaitu kita untuk mendownload QR code-nya untuk kita print dan kita tempel di setiap pintu masuk. Kemudian ada yang warna orange juga jika kita mau memperbaiki titik lokasi check-in, misalnya ada kesalahan, kita mau perbaiki, silakan tekan yang warna orange. Atau yang merah jika ingin dihapus, misalnya tadinya di situ ada pintu masuk, tapi karena COVID ada kebijakan kantor pintu masuknya sebagian ditutup, kita hapus satu, silakan dihapus menggunakan tombol yang warna merah seperti itu. Ya, hasil cetak print yang tadi, hasil yang kita download kemudian kita print itu diharapkan ditempel di setiap pintu masuk dan keluar gedung perkantoran, ya. Seperti tadi berkali-kali kita sampaikan, ini untuk check-in saat ingin masuk dan check-out saat keluar gedung, ya. Ya,
Itu aja Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Seperti tadi disampaikan, mungkin kalau masih kurang jelas nanti kita akan share kembali paparannya untuk panduan Bapak Ibu nanti mendownload atau mengaktifasi akun Peduli Lindungi untuk QR code di pintu masuk ya, agar secepatnya ini bisa kita laksanakan untuk mempercepat pemerintah pengendalian COVID agar nanti kita dapat terbebas dari COVID seperti dulu lagi, seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada masukan atau pertanyaan yang akan disampaikan terkait dengan aplikasi ini, ya. Jadi pada intinya harus Bapak Ibu sekalian semua harus bersurat secara resmi dulu untuk pengajuannya ke Kementerian Kesehatan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sampaikan. Selamat pagi, Pak Pak. Hairun, silakan. Oke, silakan Pak Hairun dari Hotel Paris. Silakan kami persilakan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Kami ingin menyampaikan bahwasanya di Hotel Haris sudah dipasang, Pak, barcode kita. Kita sudah mendaftar lewat PHRI. Halo? Iya, silakan. Ya. Jadi Dengaran, Pak? Sudah ya? Ya, dengar Pak. Pak Hairun, dengar Pak. Jadi mohon arahan apakah kita perlu mendaftar lagi atau bagaimana nih, Pak? Nah, baik, terima kasih. Jadi kalau Hotel Haris sudah, ya berarti sudah ada ya untuk barcode. Jadi nggak usah lagi karena Hotel Haris pasti udah langsung ya. Jadi udah baik Pak. Ya, tidak perlu lagi. Yang belum aja nih, yang perkantoran, yang masih di gedung, yang belum, ya kita sarankan untuk mengajukan untuk memiliki barcode Peduli Lindungi ini. Ya, sementara itu Pak dari kami Pak informasinya. Terima kasih Bapak. Pak Hairun ya. Ya, semoga sehat. Selamat pagi Pak. Selamat Pak Hairun. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan. Selamat pagi Pak. Baik, Bapak nama siapa dari mana Pak? Usahanya. Pak. Halo Pak. Halo Pak, saya dari BCA dengan Angki. Oh ya, silakan ya. Gini Pak, saya menyambut baik upaya dari Kelurahan Manggarai Selatan untuk memperlakukan QR Code di kantor. Yang ini saya tanyakan, apakah nanti setelah ini dari pihak kelurahan akan mengeluarkan surat edaran untuk diberlakukan QR ini, ataukah mungkin ada aturan yang ada supaya karena kami kan harus mengajukan ke kantor pusat nih Pak, supaya kami punya dasar acuan yang jelas. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Angki dari BCA. Kita mulai dari sosialisasi ini Pak, jadi nanti ke depan juga akan kita buat surat edaran juga ya ke para pengelola gedung untuk mendownload aplikasi ini, karena seperti tadi Bapak bilang kita masukan yang bagus juga, karena tidak semua gedung juga bisa bertindak sendiri gitu, harus melapor ke kantor pusatnya, dan ini juga menjadi dasar hukum juga. Nanti akan kita buat Pak surat edaran atau surat dari kelurahan terkait kewajiban membuat QR code di masing-masing gedung. Ya, jadi itu Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Baik, ada lagi Pak? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Jauhari dari... Saya dari PT MUS Pak. Oh, PT MUS. Mitra Usaha Sarana, iya Pak. Pertama terima kasih atas sosialisasinya Pak. Mungkin buat supaya lebih memperjelas kami Pak, bisa nanti kami dapat bahan sosialisasi ini Pak, atau apa informasi mengenai ini untuk bisa kami tindak lanjut Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jauhari ya. Nanti kita akan sampaikan paparan ini
ya nanti kita share kirim, terus nanti sesuai dengan ini nanti ada surat juga ya kita sampaikan. Jadi pada inti pagi hari ini kita mensosialisasikan dulu ya. Oh baik Pak. Ya. Dengan pengajuannya. Baik. Ya, Baik, terima kasih Pak. Ya, ya Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Bapak Ibu yang lain dari gedung kantor yang lain yang mau sampaikan? Wisma Barka ada Wisma Barka? Wisma Barka banyak pengunjung nih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup? Bapak Ibu? Oh, baik. Ini udah di chat, ada beberapa yang menyatakan udah cukup ya. Jadi ya itu yang bisa kayak kami sampaikan ya dari pihak kelurahan. Yang mudah-mudahan ini bisa Bapak koordinasi dengan ya, pimpinan yang lebih di atas lagi ya. Karena ini kita masih awal untuk mensosialisasikan dulu terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Yang mudah-mudahan kalau ada yang sudah nanti kita akan memberikan surat secara resmi kepada kantor atau swasta maupun pemerintah terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Pada intinya itu yang bisa kami sampaikan. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan atau syarat, maka kegiatan pada hari ini, rapat pada pagi hari ini mudah-mudahan kita akhiri sampai di sini, dan kami dari pihak kelurahan mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Ya tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga karena Jakarta masih dalam level 3 ya. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap sehat selalu, dan kami mohon nanti ya kita akan koordinasi terus terkait dengan perkembangan aplikasi ini apabila untuk diberlakukan, diwajibkan kepada para gedung-gedung kantor yang ada di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Baik, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.